Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Queen Najma Suwaiba, OSIS dari Angkatan 15. Kali ini kita akan mewawancarai calon ketua OSIS periode 2026-2027. Halo semuanya, saya Silmi Unsa. Saya adalah calon ketua OSIS periode 2026-2027 nomor 02. Oke, kita langsung mulai aja ya Silmi ya? Boleh. Akhir-akhir ini tuh kesibukan kamu apa aja? Kesibukan saya punya banyak hobi. Jadi kesibukan saya tuh memenuhi hobi saya, yaitu kayak gambar, terus membaca buku, menonton, dan sebagainya. Oke, kan kamu tadi bilang kamu suka membaca buku ya? Ya, Genre apa sih yang bisa kamu baca? saya suka yang kayak slice of life gitu. Slice of fiksi. life fiksi, oke. Menurut kamu dari baca buku tuh ngaruh nggak sih ke kampanye selama kamu proses kampanye ini? Ada beberapa buku yang ngaruh karena Kayak buku apa tuh? series si anak karya Tereli. Itu ada beberapa buku yang memang karakter utamanya itu menunjukkan seorang pemimpin. Dari situ kamu terinspirasi kah atau gimana? Iya dong, saya jadi terinspirasi dan punya motivasi. Oke. Oh iya, dengar-dengar kamu suka nari gitu ya? Iya benar. Boleh nggak sih ceritain pengalaman kamu tuh nari? Bisa nari kayak gimana tuh? Awalnya itu mungkin di TK ya, di TK itu banyak kan pentas seni Iya, anak kecil iya. gitu nari-nari. Nah itu di situ saya mulai nari-nari gitu. Terus di Sampai sekarang masih? masih di SD juga ekskul nari, di sini juga ekskul nari. Kamu enjoy banget? nari? Enjoy dong. Itu jadi salah satu hobi kamu juga dong? Benar. Oke. Selama kampanye ini ya, ada nggak sih hal lucu yang pernah kamu alamin? Belum ada sih. Oh, belum ada. Mungkin nanti ya. Iya. Next. Oke. Buat kamu pribadi nih ya, jadi ketua OSIS tuh tanggung jawab yang besar atau petualangan baru? Bagi saya sendiri dua-duanya dong, karena tanggung jawab sebagai pemimpin dari sebuah organisasi dan pengalaman baru untuk saya sendiri karena belum pernah saya alami. Oke, petualangan baru kayak gimana tuh Silmi? Kayak saya di tempat baru lah. Saya harus kayak adaptasi suasana gitu. baru. Iya, harus benar. adaptasi. Iya. Oke. Kalau misalnya kamu nggak kepilih nih ya jadi ketua OSIS, apa yang bakal kamu lakuin untuk tetap kontribusi sama sekolah ini? Saya syukur aja sih semisal kalau Bersyukur dulu. iya bersyukur dulu. Ini mungkin udah pilihan yang terbaik, mungkin rezekinya nanti lagi. Iya. Terus saya introspeksi diri dulu apa yang kurang, Apa yang harus dilebihin? kayak gitu. Terus saya bakalan tetap berkontribusi ke sekolah tanpa memengaruhi rasa diri saya sendiri ke sekolah gitu. Nggak ada rasa dendam atau gimana oke. gitu. Nih ya, tapi ya di sisi lain, selama kamu kampanye ini, apa sih yang paling bikin semangat? Pasti dari support saya, teman-teman saya dan keluarga. Support keluarga sama teman-teman kamu tuh kayak gimana ke kamu? Dari teman-teman, misalnya sebelum saya kampanye mereka bilang ya semangat ya Silmi, itu bikin saya senang. Terus Lucu ya? Iya dong. Terus dari keluarga sebelum saya berangkat sekolah, mereka kayak semangatin terus kasih doa yang terbaik. Oke, ada nggak sih didikan orang tua kamu yang bikin kamu jadi calon ketua OSIS kayak sekarang? Ada. Kayak gimana tuh? Orang tua saya ngasih saran, motivasi dan sebagainya, sebagai nanti kalau misal saya sudah beneran jadi ketua OSIS nanti kayak gimana gitu. Oke. Kamu persiapkan jadi calon ketua OSIS tuh kayak dibantu sama orang tua atau kayak mandiri aja? Ada beberapa yang dibantu sih, kayak salah satunya nyusun visi misi. Oh, ngomong-ngomong tentang visi misi ya, boleh tahu nggak sih kita visi misi kamu kayak apa? Boleh dong, saya sebutin ya visi saya sebagai calon ketua OSIS. Yang pertama, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang unggul dalam membangun karakter, kreativitas dan kepemimpinan di tingkat SMP. Yang kedua, menjadi OSIS yang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ketiga, mengembangkan OSIS yang peduli dan
peduli dan konsisten dalam memberi dampak positif kepada para siswa. Misi saya yang pertama menjadi pengurus organisasi yang menunjukkan sikap disiplin sebagai teladan bagi siswa. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat dan membuka ruang untuk minat dan kemampuan para siswa. Yang ketiga, menjalankan seluruh kewajiban serta tugas dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Oke, bagus-bagus banget ya visi misinya. Terima kasih. Nih, kalau misalnya nanti kamu beneran kepilih nih ya jadi ketua OSIS, apa hal pertama yang bakal kamu lakuin? Yang pertama pastinya saya syukur lagi karena saya sudah diberi kepercayaan. Saya terima kasih kepada semuanya yang sudah memberi saya kepercayaan. Terus saya bisa menjadi ketua OSIS. Itu aja? Iya. Oke. Tapi menurut kamu tuh ya, ketua OSIS yang sempurna tuh kayak apa sih? Gak ada sih yang sempurna banget, tapi ketua OSIS itu yang baik, yang amanah, bertanggung jawab, terpercaya. Oke, makasih ya Silvi udah jawab pertanyaan dari aku. Oke, sebelum selesai nih, boleh nggak sih kasih dulu ke pemirsa semua slogan kamu? Boleh. 02, bergerak, peduli, beraksi. Jangan lupa pilih 02. Yeay! Jangan lupa pilih 02 ya teman-teman. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga dari podcast kali ini bisa membantu teman-teman semua dalam memilih calon ketua OSIS terbaik versi kalian. Sekian dari OSIS Angkatan 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.